Ketua GMPI Kota Tasikmalaya beserta jajarannya yang saya hormati para berat. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersilaturahmi dengan rekan-rekan dari GMPI Kota Tasikmalaya yang akan menyampaikan program GMPI terkait dengan pemberian data warga miskin. Sebagai gambaran, GMPI ini alhamdulillah sudah membangun sistem untuk mendata warga miskin yang ada di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Hari ini disosialisasikan dan nanti akan diberikan dengan pendataan yang lebih rinci. Permasalahan kemiskinan di Kota Tasikmalaya sampai hari ini memang masih cukup pelik kalau menurut saya, karena kita dihadapkan pada akurasi data yang sampai hari ini menjadi pertanyaan banyak orang. Kejadian ini kalau menurut ke belakang gitu ya, diawali dari tahun 2008. Tahun 2007 itu angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya hanya sekitar 9%. Data yang saya dapatkan hanya 9,12% di tahun 2007. Pada tahun 2007 itu ada kenaikan harga BBM. Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai sebagai kompensasi BBM. Nah di sana karena datanya tidak valid yang digunakan, akhirnya banyak masyarakat yang demo ke kelurahan, ke kecamatan, sampai akhirnya ke BPS. Nah BPS ini mungkin di tempat lain pun sama, banyak yang mendemo BPS ya. Tetapi ada BPS yang tetap bertahan pada data, ada BPS yang mengalah pada para pendemo. Di Kota Tasikmalaya nampaknya mengalah pada pendemo. Akhirnya pada tahun 2008 ada perbedaan data kemiskinan antara BPS pusat dengan BPS kota. Kenaikan angka kemiskinan memang betul ada dari 2007 ke 2008 sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Tetapi yang dicatat oleh pemerintah pusat, peningkatannya itu tidak besar. Dari 9,12 naik menjadi 10,23%. Tetapi karena BPS kita tidak taat sama pendemo, angka yang tercatat di BPS kota yang akhirnya dilegitimasi masuk ke dalam RPJMD, kemudian masuk menjadi angka kemiskinan Kota Tasikmalaya, angkanya fantastis menjadi 26,08%. Di dalamnya banyak data yang semestinya, yang semestinya tidak masuk kategori miskin pada waktu itu, karena masyarakat mendesak melalui gerakan massa, akhirnya masuk ke database kemiskinan. Bahkan di beberapa daerah ada yang petugasnya itu memasukkan data yang bersangkutan karena intimidasi seseorang. Ada yang bawa golong, katanya pokoknya masih perlu dimasukkan. Nah itu yang terjadi pada tahun akhir 2007 yang menjadi acuan data tahun 2008 yang akhirnya tadi angka kemiskinan Kota Tasikmalaya dari 9,12% tahun 2007 naik menjadi 26,08. Efeknya di satu sisi alhamdulillah banyak masyarakat Kota Tasikmalaya yang mendapat bantuan, tapi di sisi lain karena peningkatan yang terlalu fantastis ya, datanya juga tidak disortir dengan baik, banyak yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, hanya dapat bantuan. Setelah mendapat bantuan, sebetulnya pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki data. Jadi seandainya ada yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam database kemiskinan, bisa saja dicoret. Tapi pemerintah pusat tidak mau ambil risiko. Mereka memberikan persyaratan asal ditandatangani ketua RT dan ketua RW. Pak RT dan Pak RW banyak mengambil
cari aman daripada riuhnya nanti dikomplain oleh warga yang sebelumnya sudah mendapat bantuan. Kalau dicoret oleh PRT dan Pak RW gitu ya, tentu kan nanti benturannya akan terjadi di lapangan. Pak RT dan Pak RW lagi yang akan dikomplain oleh masyarakat. Akhirnya meskipun tidak banyak yang tidak memenuhi persyaratan oleh Pak RT dan Pak RW, hanya sebatas diwacanakan, dibicarakan, tetapi ketika diminta dokumen Pak RT dan Pak RW umumnya tidak mau menandatangani. Saudara terima kasih. Itu sekelumit mengapa angka kemiskinan Kota Tasikmalaya kok menjadi tertinggi di Jawa Barat. Kemudian terkait dengan pendataan, mengapa sampai hari ini masih banyak data kemiskinan yang tidak valid? Karena pendataan yang dilakukan oleh BPS itu bukan berbasis pembuktian, tetapi berbasis pengakuan. Jadi kejujuran masyarakat yang didata ini juga menjadi kunci penting akurasi database kemiskinan. Yang terjadi selama ini di Kota Tasikmalaya khususnya, nampaknya banyak masyarakat yang kurang jujur ketika menjawab pertanyaan dari para petugas pendata. Jadi sangat mudah masyarakat untuk mengelabui petugas terkait dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Berkaitan dengan apa yang sedang dan akan terus kami lakukan berkaitan dengan sistem pendataan. Ketika hari ini kita mendengar dan harus diakui bahwa Kota Tasik layak atau tidak layak, tapi fakta mengatakan dan seluruh menyatakan bahwa kita memang mempunyai predikat kota termiskin di Jawa Barat. Akan tetapi saya sebagai warga Kota Tasikmalaya menolak, bahkan sempat ada sedikit perdebatan dengan kepala dinas BPS provinsi pada saat itu audiensi di pemerintah kota di Pemprov. Nah, kaitan dengan keseluruhan data selama ini yang disuarakan oleh banyak orang, maka kami termotivasi untuk membangun sebuah sistem pendataan secara transparan. Ini bagian daripada bentuk mudah-mudahan menjadi kontribusi kami terhadap negara, kontribusi kami terhadap pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, dan juga kontribusi terhadap masyarakat. Hanya saja barangkali menurut versi kami miskin itu ada tiga. Pertama, miskin yang memang Allah menghendaki seseorang yang miskin, dan di situ ada hikmah yang besar, yaitu agar supaya orang-orang yang mampu dan kaya untuk berbagi dan beramal soleh. Yang kedua adalah miskin yang kultur, dan ini yang sulit karena ini adalah menyangkut kepribadian seseorang. Kemiskinan itu seolah dibikin sendiri karena malas bekerja, tidak mau berjuang, tidak mau berikhtiar, pikirnya enak saja, hanya mendapatkan bantuan baik. Nah, itu tidak sedikit juga dibatasi. Kemudian yang ketiga adalah kemiskinan yang ini terdampak daripada sistem. Nah, hari ini termasuk banyaknya kemiskinan atau warga miskin di Kota Tasik karena sistem yang salah. Karena yang ketika pemerintah menggelontorkan anggaran untuk bantuan warga miskin, tiba-tiba banyak yang menjadi miskin gitu. Nah, kan tetapi banyak di RW-RW lain seluruh masyarakat tidak ada menjadi. Nah, ini yang menjadi kerepotan dan menjadi dilematis dan terjadi percekcokan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contoh di Kelurahan Cibeti ada salah satu RW yang semuanya didaftarkan, dan yang pertama kali mendapatkan bantuan itu orang kaya yang punya perusahaan komputernya 3, yang punya mobilnya 2, semua itu pertama. Sehingga itu menjadi kecemburuan sosial dari warga miskin yang layak didahulukan sebetulnya mendapat bantuan. Tapi itu yang terjadi. Saya kali ini akan menjelaskan apa yang menjadi program khusus distrik Kota Tasikmalaya. Jadi program ini memang betul dari GMBI, tapi baru dari distrik Kota Tasik. Kemungkinan besar program ini akan menjadi jawaban atas tadi yang diungkapkan oleh Pak Camat. Jadi betul bahwa kita sekarang sedang mengalami krisis kejujuran, Pak. Jadi ternyata kejujuran itu dituntut tidak hanya dari pihak penyalur bantuan atau pemerintah, tapi justru dari penerima bantuan.
ini kami GMBI sekarang menuju digitalisasi Pak. Jadi data ini bisa diakses di website kami. Silakan Bapak-bapak buka di handphonenya gmbi.online Pak. Jadi buka di browser Google Chrome, kemudian diketik gmbi.online. Kebetulan kita masih fokus di Kota Tasik. Nanti kedepannya kita fokus ke semua kota. Jadi data yang kita buat itu terdiri dari 3 struktur Pak. Jadi ada foto, ada video, ada teks. Nah yang video ini yang sebetulnya mempertegas mengenai kejujuran dari penerimaan uang. Jadi kalau selama ini berupa teks masih bisa di kalau bahasa Sunda nggak kalah. Komunitas video itu agak sulit. Maksudnya diri yang pada survei kan kalau adalah diri yang bersangkutan menuju keluar, misalnya menuju ke Bali, menuju ke Lombok, menuju Polsir. Ini tujuannya adalah bagaimana caranya meminimalisir terjadinya korupsi. Dan saya sudah bikin video ini waktu itu sama Kang Rusdi, itu sudah sekitar 2 tahun lebih Pak, dan kondisinya masih tetap. Ini yang bikin saya miris Pak. Jadi video ini sudah saya sebar. Masyarakat Tasik mungkin saya coba share ke Facebook itu sekitar 1000 orang Pak. Tapi kondisinya sampai hari ini tidak berubah. Nah, ini yang bikin saya miris. Nah, kenapa kami sampai sedetail itu? Sebetulnya ini hanya sebagai bentuk transparansi Pak. Jadi bagaimana caranya transparansi itu kita suguhkan kepada para donatur, sekaligus kami ingin membuat donatur itu merasa puas Pak. Tapi yakin dia melalui GMBI Pak jadinya nama dipastikan rugi tanpa ada potongan. Nah ini untuk meminimalisir terjadinya nepotisme Pak. Jadi misalnya ada keluhan, terus sudah ini Pak RT merekomendasikan wajib uang. Nah mungkin dengan cara ini maka kita akan tahu siapa yang merekomendasikan. Kemudian kalau seandainya yang bersangkutan yang merekomendasikan untuk memberi data yang tidak valid, maka dia akan mendapat sanksi sosial Pak. Nah ini yang menjadi pembeda data yang ada di GMBI dengan data di lembaga lain Pak. Jadi permasalahan kita sekarang ini adalah data dibuat tertutup, sehingga kita tidak bisa memantau Pak, apakah betul data tersebut valid atau tidak. Nah dengan cara data dibuka, maka itu tidak bisa lagi terjadi yang namanya data tidak valid. Dan data yang ada di GMBI pun itu dipersilakan untuk digunakan oleh semua pihak. Saya menilai data ini sangat lengkap dibanding dengan data yang pernah dibangun oleh pemerintah. Intinya kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh GMBI Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan pertama kegiatannya berjalan dengan lancar sehingga seluruh warga miskin yang ada di Kota Tasikmalaya dapat masuk semua ke dalam database yang dibangun oleh GMBI. Kemudian data ini bukan hanya sebagai data pembanding kalau bisa, tetapi dilegitimasi oleh pemerintah bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Saya selaku Kapolsek Taman Sari memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman GMBI apa yang sudah diperbuat untuk warga Kota Tasikmalaya. Yang pada dasarnya saya garis bawahi, semua orang apabila akan mendapatkan bantuan dengan latar belakang apapun, ini yang saya lihat di orang Tasik maunya mendapatkan bantuan, baik bansos bantuan apa saja, termasuk UMKM ya ribut semuanya. Ada yang ujung-ujung bikin surat kehilangan, bikin rekening dan sebagainya. Ini fakta real yang ada. Saya harapkan data yang valid dari teman-teman GMBI ini bisa disandingkan dengan data yang saat ini ada di teman-teman TKSK maupun pendamping. Kebetulan ada Pak Ari Pandi, perwakilan dari TKSK. Saya ngecek di wilayah pun
Ada yang seperti itu, ada yang mohon maaf ekonominya menengah ke atas mendapatkan bantuan dan sebagainya. Saya sangat apresiasi. Tinggal dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik. Dan saya juga mengapresiasi kepada warga di Kelurahan Mulyasari, kemarin saya sudah monitor dari Pak Babin Mulyasari, ada warga yang mengundurkan diri mendapatkan bantuan BPNT ya Pak Lurah ya. Nah, ini saya kira perlu dipublikasikan juga bahwa warga yang ekonominya seperti itu saja mau mundur, memberikan kesempatan kepada warga yang lain untuk mendapatkan bantuan. Ini saya salut sekali. Karena apapun bentuknya, faktor ekonomi ini sangat menjadi faktor domain dalam rangka penegakan hukum mengatasi kriminalitas. Itu pasti nyambung karena hubungannya antara perut dengan hawa nafsu, keinginan, semuanya pasti nyambung dengan nilai kriminalitas. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan GMBI terkait dengan apa yang sudah diperbuat. Saya selalu Kapolsek mengapresiasi, mohon dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik dengan keluarga atau dinas yang mengawalinya. Semoga apa yang diperbuat oleh teman-teman GMBI ini memberikan sesuatu ataupun motivasi dan masukan yang baik kepada aparatur atau dinas terkait. Nah, ini menunjukkan tadi masyarakat Tasikmalaya ini sudah agak lama dihadapkan pada krisis moralitas, di mana yang layaknya menjadi mujaki, tetapi ketika ada yang membagikan zakat masih ingin kebagian, ketika ada bantuan pemerintah sama juga masih ingin mendapatkan bagian. Termasuk nanti dihadapi oleh rekan-rekan pendamping PKH. Banyak sebetulnya yang sudah disindir-sindir, yang sudah diberikan saran, nasihat supaya mengundurkan diri, tapi sampai hari ini mereka tidak mengundurkan diri. Nah, sementara tanpa pengunduran diri dari yang bersangkutan, para pendamping ini juga memang sama, tidak bisa serta-merta mencoret gitu ya, kecuali kalau diusulkan oleh PRT/RW, kemudian daftarnya ditandatangan, baru mungkin bisa diusulkan ke Kementerian Sosial untuk dicoret. Tetapi PRT/RW pun banyak yang tidak berani menandatangani penghapusan data yang tidak layak mendapat bantuan tetapi masih mendapat bantuan. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua, di RW-nya Pak Ketua kan hanya 89 gitu ya yang dimasukkan. Tetapi di RT dan RW yang lainnya semua masyarakatnya dimasukkan. Nah, ini juga sama terjadi di Taman Sari. Dimasukkan semuanya. Pas yang turun ya masyarakat yang mampu. Jadi masalah banyak yang komplain ke PRT/RW. Setelah dikomplain, PRT/RW ini banyak yang tidak mengakui bahwa data yang bersangkutan diusulkan. Kita cek di komputer ternyata ada, gitu kan. Jadi ketika ada masalah, PRT/RW itu kadang-kadang cuci tangan juga. Gitu. Dengan adanya inisiatif daripada rekan-rekan GMBI, mudah-mudahan waktu kesempatan lebih paling lagi, sehingga bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang betul-betul sangat membutuhkan. Di satu sisi mungkin kami hanya melaksanakan perintah dari atas untuk mendampingi program yang ada. Di satu sisi juga kami sangat khawatir ya ketika ada di pinggirnya itu yang memang lebih kurang mampu dari yang menerima. Tapi apa mau dikata mungkin ya kita tidak bisa istilahnya atau juga Pak Camat gitu ya tidak bisa mencoret dengan serta-merta gitu ya. Yang namanya kondisi sosial jangan sampai menimbulkan masalah sosial baru gitu ya. Dan ini sangat mungkin ini ya sangat membutuhkan proses dukungan dari berbagai macam pihak gitu ya untuk merubah mental yang ada gitu ya. Nah, arah dengan program yang ada yang akan dilaksanakan itu kami mendukung lah sebenarnya di lapangan ya. Di kami juga sebenarnya data sudah ada gitu ya, termasuk foto rumah juga kan kalau menurut data yang harus kami istilahnya lakukan adalah foto semua bagian rumah ya.
mulai dari halaman depan, terus juga WC, kamarnya berapa gitu ya, fasilitasnya apa saja, itu sebenarnya sudah lengkap ya di sistem yang ada di Kemensos. Dan kalau diturunan ke bawah namanya 6MJ ya, Sistem Informasi Kesejahteraan Nasional Next Generation gitu. Ini semuanya lengkap ya. Cuman tadi ya ketika dipraktekkan di lapangan memang karena ini membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu ya, termasuk kan ketika terjun ke lapangan juga membutuhkan dana gitu ya, makanya pemerintah mungkin masih banyak berpikir juga gitu ya untuk melaksanakan program tersebut. Dan perlu saya sampaikan bahwa memang sekarang itu Dinas Sosial itu ada program tersebut up to date sebenarnya ya, dengan memakai Android gitu ya. Ditanya ke lapangan, disurvei ke lapangan, baru sampel kalau nggak salah di Kelurahan Cipedes gitu ya. Jadi per orangnya itu bisa memakan waktu sampai 10 menitan gitu ya. Jadi nanti ada menanyakan pemerintah setempatnya, menanyakan KPM-nya untuk validasi. Jadi program inti di 2021 ini emang validasi data gitu ya. Dan alhamdulillah nanti bisa bekerjasama mungkin dengan rekan-rekan di lapangan gitu ya, yang GMBI. Jadi emang bukannya kita menjelekkan instansi kita gitu ya. Di Dinas Sosial itu personilnya sangat terbatas gitu. Sehingga ketika terjun ke lapangan berpikir berapa puluh kali gitu. Dan sampai sekarang juga mungkin bisa dihitung dengan jari ya, berapa kali bisa turun ke kecamatan-kecamatan dari pihak Dinas Sosial gitu. Makanya ketika ada masalah kami juga yang istilahnya menyelesaikannya gitu. Jadi untuk April ini bantuan sosial itu agak terkendala gitu ya, karena banyaknya data yang istilahnya tidak sinkron ya, antara data di Bansos dengan data yang ada di Dukcapil. Jadi kami bekerja siang malam ya untuk update data, terutama di lapangan kan banyak sekali NIK yang tidak ditemukan. Ada juga yang NIK ganda dan lain-lain gitu ya. Makanya kenapa kemarin kasus banyak yang muncul saldo nol gitu ya, karena yang sekarang karena Bu Risma itu orang birokrat gitu ya, orang birokrat benar-benar data itu sangat diperhatikan. Makanya kenanya sekarang ya, imbas dari yang 2019 ke bawah itu kenanya sekarang ya. Makanya kenapa banyak saldo yang nol, karena tadi banyak di lapangan terjadi, orangnya sudah meninggal masih ada di data, baik itu di Dukcapil ataupun di Bansos. Kartunya masih ada, sementara orangnya sudah meninggal misalnya atau sudah pindah, tapi kartu masih ada. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan dari GMBI yang ya bisa istilahnya sebagai partner ya. Insya Allah kami juga di lapangan siap ya bekerja sama ya, termasuk juga mungkin dengan yang lainnya ya. Intinya persoalan kemiskinan ini memang tidak mudah juga untuk diselesaikan, karena ketika selesai pendataan misalnya, taruhlah GMBI berhasil mendata sebanyak 20.000 jiwa misalnya, 20.000 kepala keluarga yang masuk ke dalam database kemiskinan. Tetapi anggaran pemerintah misalkan hanya ada untuk 10.000, hanya ada untuk 10.000 rumah tangga yang sudah ada datanya di sini. Nah, menentukan ranking 1 sampai ranking 10.000 yang banyak mendapat bantuan juga tidak mudah. Nah, pemerintah selama ini yang dilakukan oleh BPS menggunakan 14 parameter. Dari 14 parameter ini kemudian setiap parameter dibobot, ya. Nah, setelah dibobot kemudian dinilai dengan angka-angka statistik, keluar ranking. Permasalahannya pertama tadi kualitas data, ada yang satu jujur, yang satu tidak, ini otomatis akan mempengaruhi nilai. Yang kedua bobot, dari 14 bobot ini BPS misalkan berpendapat bobot ini sekian persen, bobot ini sekian persen. Tidak akan semua orang sepakat dengan angka-angka yang ditetapkan sebagai pembobot ini, angka pembobot ini. Tidak akan semua orang sepakat. Akhirnya apa? Sistem yang dibangun ini ketika di lapangan pasti aja ada perbedaan pendapat. Nah, hari ini pemerintah itu sudah mendata sebanyak 40%, ya. Jadi 40% tingkat kesejahteraan terendah itu sudah masuk ke dalam database kemiskinan. Artinya pemerintah sudah menyiapkan warga misalnya 40% apa miskin lah. Dibagi ke dalam 4 kategori, 1,
2, 3, 4. Nah, desil 1 itu yang paling miskin gitu. Angka ini tadi ranking 1 sampai ranking sekian juta kemudian di Indonesia yang masuk kategori desil 1 tadi di ranking berdasarkan angka-angka statistik. Kemudian tadi dengan kualitas data yang ada sebagian yang jujur, ada yang tidak, menyebabkan banyak yang menurut pemerintah atau menurut data yang ada masuk ke desil 1, padahal secara kasat mata di lapangan mungkin masuk ke kategori desil 2 atau desil 3 yang belum layak mendapat bantuan. Kemudian selain masalah data, Kementerian Sosial juga sama menghadapi masalah terkait dengan ketersediaan anggaran. Karena Kementerian Sosial sampai hari ini belum menjadi kementerian yang prioritas juga di tingkat pusat. Jadi anggarannya masih banyak terserap oleh Kementerian PU, Kementerian Keuangan, gitu ya. Termasuk juga penyediaan SDM. Jadi SDM di Kementerian Sosial itu ada yang sarannya sudah ada, SDM-nya tidak ada. Nah, di Kementerian Sosial di tingkat pusat saja seperti itu, turun ke daerah, di daerah juga sama. Dinas Sosial di Kota Tasikmalaya belum menjadi dinas favorit yang mendapat anggaran besar untuk melaksanakan seluruh program. Termasuk juga SDM-nya. Banyak orang yang tidak mau ditempatkan di dinas sosial karena masalahnya banyak, anggarannya sulit. Akhirnya ada yang kabinnya ada, kasihnya ada, stafnya nggak ada. Nah ini yang terjadi di bidang kesejahteraan sosial. Walaupun hari ini pemerintah mengelontorkan bantuan, tapi faktanya kementeriannya belum menjadi prioritas di tingkat nasional, dinasnya juga belum menjadi prioritas di daerah. Akhirnya permasalahan sosial semakin banyak, konsentrasi pemerintah untuk menanganinya masih setengah-setengah. Ujungnya seperti inilah, ya. Banyak permasalahan sosial yang tidak bisa diselesaikan di lapangan dengan cepat sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak, kita ingin memvalidasi data. Kita ingin melakukan sebuah perubahan terhadap pendataan-pendataan yang hari ini dikatakan banyak orang semrawut dan tumpang tindih. Begitu hasil kajian dan analisa dari berbagai kasuistik, maka kita memunculkan bagaimana kita bisa membuat sebuah sistem pendataan secara transparansi. Prinsipnya ada kami dari kecamatan pertama mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh GMPI Kota Tasikmalaya. Yang kedua, kami sangat mendukung kegiatan ini dan kami mendoakan mudah-mudahan pelaksanaannya nanti berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan hasilnya nanti menghasilkan data kemiskinan yang akurat yang selama ini kita tunggu-tunggu dan kita harapkan, gitu ya. Pak RT dan Pak RW saya yakin akan lebih semangat, ya lebih semangat karena mereka merasa ada yang mendampingi ketimbang ya mereka mendata sendirian, gitu ya, datang ke masyarakat. Ada kekhawatiran diintimidasi oleh masyarakat yang sebetulnya tidak layak mendapat bantuan tapi ingin mendapat bantuan. Kadang-kadang kalau Pak RT Pak RW karena hidup di lingkungan yang sama ada kecanggungan untuk menolak daripada jadi terlibat, mungkin ya Pak RT Pak RW kadang-kadang lebih baik mengalah dan tidak mesti mendapat bantuan akhirnya masuk ke dalam data. Jadi setelah kami di GPI mempelajari bahwa penyelesaian permasalahan ini cuma satu, Pak, yaitu goodwill, keinginan kita bersama bagaimana caranya masalah ini selesai. Jadi kalau hanya dari pihak GMPI saja tanpa didukung itu akan agak sulit, Pak. Jadi insya Allah kalau ini semua didukung
Ini akan mengangkat nama baik semua Pak. Jadi sekali lagi kami memohon demi kepentingan masyarakat banyak, ayo kita dukung untuk supaya data akurat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KMRI sampai mati, NKRI harga mati. Yeah.